Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast spesial SMA Negeri 1 Berbel. Hari ini kita akan berbincang-bincang bersama salah satu sosok penting di balik suksesnya program Double Track. Beliau berperan sebagai petugas administrasi Double Track. Wah, padahal dalam mengurus keuangan itu tidaklah mudah. Tetapi hari ini kita akan kupas bersama dengan Ibu Lulu Asma bagaimana perjalanan beliau selama menjadi administrator di Double Track SMA Negeri 1 Berbel. Good morning, Miss. Morning Ataya. How are you today? I'm fine, thank you. And you? I'm fine too. Maaf ya Bu, kita pakai sedikit-sedikit bahasa Inggris soalnya biar lebih mencair aja gitu suasananya. Oke. Bu, sebelum kita mengobrol lebih jauh, boleh nggak Bu Lulu memperkenalkan diri terlebih dahulu agar teman-teman di sini semua tahu siapa narasumber hebat kita hari ini. Oke, thank you Ataya. Oke, hello everybody. Nama saya Lulu Asma. Di sini saya sebagai petugas administrasi SMA Double Track di SMA Negeri 1 Berbel. Dan selain itu saya adalah sebagai seorang pengajar untuk mata pelajaran bahasa Inggris di sekolah ini di SMA 1 Berbel. Kalau boleh tahu, Bu Lulu menjadi administrator di Double Track itu sudah berapa lama Bu? Saya sebagai petugas admin itu adalah sejak tahun 2019, di mana waktu itu adalah SMA Berbel untuk pertama kalinya dipercaya oleh Dinas Provinsi Jawa Timur dan ITS sebagai sekolah penyelenggara SMA Double Track. Jadi kalau mulai tahun 2019 sampai sekarang kira-kira saya jadi petugas admin itu sudah berapa tahun ya Ataya ya? Kira-kira sudah 6 tahun ya Bu ya? Iya lama juga ya, Cukup 6 lama tahun itu. ya jadi petugas admin. Tapi nggak terasa gitu ya Bu ya? Gak terasa karena kita enjoy dan teamworknya lumayan solid, jadi kita merasa enjoy aja. Sebagai administrator nih Bu, tentu kan Bu Lulu punya peran penting di balik kelancaran pelatihan Double Track. Kira-kira kiat dan strategi apa yang Bu Lulu terapkan untuk mendampingi pelatihan Double Track? Oke, terima kasih karena di sini admin atau administrasi Double Track itu adalah selalu berkaitan dengan laporan keuangan, di mana laporan keuangan itu adalah didanai oleh Dinas Provinsi Jawa Timur dan ITS, yang mana pertanggungjawabannya juga diberikan ke Dinas Provinsi Jawa Timur dan juga ITS, di mana itu sudah ada rambu-rambu, aturan, pakem untuk penggunaan anggaran tersebut itu untuk apa saja. Jadi kita tidak boleh melanggar aturan yang sudah diberikan atau pakem item-item yang sudah diberikan oleh ITS. Misal, penggunaan anggaran untuk pembelian alat itu memang harus dilupakan untuk beli alat, untuk pengadaan bahan, untuk kegiatan pelatihan, untuk honor, dan untuk sewa alat pun berarti itu memang anggaran harus untuk sewa alat, jadi tidak bisa digunakan untuk yang lain. Jadi aturan-aturan itu memang sudah diberlakukan, karena kalau kita nggak mengikuti aturan, ketika kita menyampaikan laporan SPJ, surat pertanggungjawaban kita ke ITS, itu nanti akan banyak review, akan banyak koreksi, pembetulan kalau kita nggak ngikuti. Tapi kalau kita ngikuti ya sejauh ini alhamdulillah SMA Berbel ya lancar-lancar saja. Alhamdulillah ya Bu. Iya. Kalau pengalaman paling menarik untuk Bu Lulu itu apa Bu selama menjadi administrator? Pengalaman sebagai seorang admin ya, petugas admin di SMA 1 Berbel sebagai SMA Double Track itu adalah pengalaman menarik. Itu adalah ketika tim kita, maksudnya di sini adalah tim SMA Double Track dari sekolah kita ya, SMA 1 Berbel, itu adalah mendampingi anak-anak ketika mengadakan event-event atau pameran yang keluar kota atau yang berada di dalam kota. Sampai keluar kota juga ya Bu? Iya, sejauh ini kita sudah pernah ikut pameran di luar kota, di Surabaya,
Yusro Jombang. Kalau yang di Surabaya, yang pertama itu adalah di Jatim Expo, di mana itu adalah pameran juga dalam rangka MEA yang diselenggarakan oleh Dinas Provinsi Jawa Timur dan ITS, di mana seluruh sekolah penyelenggara SMA Double Track itu berkumpul di Jatim Expo Surabaya. Ataya tahu Jatim Expo? Belum tahu Belum ya, nanti kapan-kapan ke sana ya. Oke. Itu di mana sekolah-sekolah itu saling berkumpul, mereka itu memamerkan produk unggulan dari SMA mereka masing-masing. Terus itu pengalaman yang menarik itu adalah ketika kita prepare persiapannya ya, itu kita harus bangun jam 1 sore kita berangkat ke Surabaya dengan tim kita, dengan siswa-siswa, dengan peralatan yang kita bawa. Kita langsung ke Jatim Expo untuk mendekor lokasi tersebut, lokasi pameran itu kan standnya kan juga harus didekor kan, nggak mungkin kan stand dibiarkan polosan kan nggak mungkin, jadi kan harus didekor sebaik mungkin, seindah mungkin. Itu selesainya jam 12 malam. Terus jam 1 malam kita ke tempat teman ya, salah satu guru di SMA Bupek sini ya, itu kita tidur di sana, bermalam di sana. Itu jam 1 itu kita baru tidur. Jam 3 kita harus bangun karena harus menyiapkan produk-produk yang harus dipamerkan di pameran tersebut. Jadi itu semalam itu kayaknya nyaris kita tidur cuma 2 jam. Berapa jam aja itu tadi saya. Iya, jadi kan kita bawa anak-anak dan tim kita, terus kita harus pagi-pagi itu jam 3 kita sudah harus ke lokasi pameran untuk menyiapkan pameran. Terus begitu juga ketika kita di Jombang di Hotel Yusro, itu meskipun antara Nganjuk dan Jombang itu kan dekat ya. Iya. Tapi kan kita untuk namanya pameran, kita kan harus ada banyak yang harus disiapkan kan. Tidak kita berangkat sendiri itu kan asal berangkat kan, kita nanti harus juga itu, kita harus menata boothnya, stand itu kan harus dihias juga. Terus kita harus membawa produk menarik mungkin, produk unggulan biar kita nanti dikenal oleh masyarakat Jawa Timur kalau SMA Bupek itu ternyata SMA Double Track punya produk unggulan seperti itu. Kalau saat itu produk unggulannya apa aja tuh? Kalau waktu kita di Yusro itu produk unggulannya itu adalah sambal pecel. Wah, khas Nganjuk itu Bu ya? Iya, sambal pecel khas Nganjuk. Di sini ini yang istimewa dari sambal pecel tersebut adalah dia tidak, kacangnya itu biasanya kan digoreng pakai minyak. Iya. Ini tidak. Jadi dia disangrai kalau orang Jawa kita nyebutnya dikuali ya. Jadi disangrai dikuali tanpa minyak. Jadi itu yang membuat produk tersebut jadi produk unggulan kan, karena kita enggak kolesterol ya, enggak kolesterol, enggak pakai minyak ya. Jadi itu nanti kan makanya itu dia kita ngambil sebagai produk unggulan waktu di Hotel Yusro itu. Terus yang kemarin itu adalah pameran MEA juga di Surabaya, itu pelaksanaannya di Gedung Serbaguna ITS. Ataya tahu itu juga tempat? Belum tahu Bu. Terus sama itu Bu, MEA, saya kok pernah mendengar tapi saya belum tahu MEA itu apa. Oke, Ataya untuk MEA itu adalah Millennial Entrepreneurs Award. Itu adalah sebuah award, sebuah penghargaan untuk prestasi yang diraih oleh SMA Double Track. Di situ nanti adalah meliputi siswa berprestasi terbaik, produk unggulan, terus mungkin dari fasilitator terbaik, admin terbaik, terus poster banyak seperti itu. Jadi banyak itu. Dan itu adalah untuk MEA, itu adalah ajang yang paling bergengsi untuk penyelenggara SMA Double Track di Jawa Timur ini. Seperti itu. Lalu nih Bu, kalau misalnya kita kan mengatur dan memfasilitasi banyak pihak itu pasti tidak mudah ya. Kira-kira suka dukanya apa Bu selama menjadi administrator?
Suka duka sebagai administrator. Kalau yang ditanya suka duka ya saya ya. Jelas banyak sukanya sih kalau menurut saya daripada dukanya. Terutama bagi saya itu adalah tentang pengalokasian atau pelaporan keuangan penggunaan anggaran yang sudah dipercayakan dari Dinas Provinsi Jawa Timur dari TSK SMA Negeri 1 Brebes. Jadi saya mendapatkan ilmu untuk pengadministrasian pelaporan keuangan. Terus sukanya yang lain itu adalah ketika melihat siswa-siswi dari SMA Double Track di sekolah kita Tuan Raya itu menorehkan prestasi. Wah, bisa dong Bu disebutin ke teman-teman yang lain kira-kira prestasi apa aja yang mudah ditorehkan oleh teman-teman dari Double Track? Oke, kita setiap tahun itu selalu langganan, kita dapat juara SMA 1 Brebes itu. Tahun 2021 kita pernah sebagai pengembang kurs terbaik juara 3 tingkat Provinsi Jawa Timur. Itu di antara sekolah-sekolah lain yang mungkin dia sudah ikut gabung dengan SMA Double Track lebih lama dari kita. Tapi alhamdulillah kita bisa sebagai kurs pengembang kurs terbanyak, bisa mengajar yang lain gitu Bu. Iya. Terus sesudah itu tahun berikutnya pada tahun 2022 salah satu siswa kita, Isakina, itu adalah sebagai siswa terbaik untuk keterampilan makanan Indonesia. Jadi dia terbaik pertama. Terus pada tahun berikutnya 2023 itu prestasinya lebih banyak lagi Ataya. Berarti sampai tahun ini itu terus ya Bu ya kita? Iya, 2023 itu salah satu siswa kita juga siswa terbaik juga. Kalau tahun 2002 itu terbaik untuk keterampilan makanan Indonesia. Pada tahun 2002 itu untuk keterampilan makanan dan minuman ringan. Terus ada juga di tahun yang sama waktu penghargaan NEA itu siswa kita sebagai juara 2 desain batik. Jadi dia memang dari jurusan keterampilan desain grafis waktu itu. Sangat menginspirasi ya Bu, dari teman-teman Double Track itu setiap keterampilan mereka punya prestasi yang ditorehkan ya Bu ya? Iya, terus pada tahun kemarin Ataya 2024 itu juga ada hal yang membanggakan. Salah satu trainer untuk makanan Indonesia itu sebagai trainer terbaik waktu pelaksanaan TOT itu sebagai trainer terbaik seprovinsi Jawa Timur. Berarti bukan hanya siswanya yang berprestasi tapi guru-gurunya juga best banget ya Bu. Trainer. Terus juga ini salah satu alumni Ataya. Jadi Double Track itu kan tetap recordnya atau jejak alumni itu tetap ditelusuri. Alumni dari SMA Double Track itu juga memenangkan NEA sebagai alumni yang menginspirasi ke siswa-siswa yang lain. Itu juga kita dapat penghargaan sebagai alumni yang menginspirasi. Terus itu juga ada produk-produk unggulannya, hal yang membanggakan, yang suka itu adalah ketika produk-produk unggulan dari SMA Double Track, SMA Negeri 1 Brebes itu dikenal kayak layak rame ya. Kalau di sekolah sini juga udah pernah itu Bu kayak event kerja sama anak Double Track itu pernah juga ya Bu ya? Pernah. Jadi bisa ada kayak acara class meeting, acara kelulusan, kemarin acara HIMU itu himpunan OSIS 1 Kabupaten Nganjuk yang dihadiri oleh Bapak Bupati, itu juga Double Track ikut berperan serta, ikut ambil bagian di situ, di event-event itu. Jadi dia mengisi booth-booth dengan menawarkan produk-produk unggulan setiap bus itu. Sama itu Bu, saya pernah lihat waktu di Bazar Ramadan kemarin, itu juga anak Double Track ya Bu yang berperan di situ? Iya, Festival Ramadan itu adalah festival yang dilaksanakan oleh siswa SMA Double Track. Ini juga merupakan program, salah satu program bagian dari SMA Double Track. Jadi itu kan ada program
Misalkan selain pelatihan, itu kan juga ada memasarkan produk. Salah satu event yang selalu annually, maksudnya tiap tahun ada, itu adalah salah satunya Festival Ramadan. Berarti memang sudah menjadi event tahunan ya Bu? Event tahunan itu selama ini, dan kita bersyukurnya alhamdulillah semua produk itu laris manis, jadi kan setiap kus mendapatkan keuntungan laba yang bisa mengembangkan kus mereka. Tapi nih Bu, kan dari tadi kita ngomongin soal sukanya. Kira-kira dukanya itu di mana Bu? Oke, kalau kita bicara duka ya, duka itu ya tergantung mood ya sebenarnya ya. Kalau mood kita selalu bagus ya kita jarang berduka, bener nggak? Iya benar Bu. Oke, dukanya itu kalau di sini saya sebagai petugas admin itu dukanya itu apa ya? Ketika kita dikejar deadline ya kayak laporan itu ada namanya deadline. Deadline itu kan harus kapan terakhir. Kadang itu begitu diumumkan kita baru sosialisasi 1 minggu itu sudah deadline, sudah harus pengumpulan. Waktunya sangat limited ya Bu? Iya, sangat limited. Lalu nih Bu, untuk yang terakhir, apa pesan Bu Lulu untuk pihak ITS dan juga Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur agar program ini bisa terus berjalan dengan baik ke depannya? Oke, untuk Dinas Provinsi dan ITS, semoga SMA Negeri 1 Merbet tetap dipercaya sebagai penyelenggara SMA double track, dan kita dari SMA Negeri 1 Merbet mengucapkan terima kasih karena selama ini sudah dipercaya sebagai penyelenggara SMA double track, yang mana notabene-nya itu adalah siswa SMA 1 Merbet itu banyak yang tidak melanjutkan. Ketika mereka lulus, mereka itu kan bisa bekerja dan mempunyai bekal keterampilan untuk mandiri dengan keterampilan yang mereka peroleh dari SMA double track ya. Terima kasih untuk Dinas Provinsi Jawa Timur dan pihak ITS atas terselenggaranya SMA double track. Wah, luar biasa sekali ya cerita dan pengalaman dari Bu Lulu barusan. Ternyata di balik lancarnya pelatihan double track ada kerja keras, strategi, dan juga dedikasi yang luar biasa dari para tenaga pendukung. Thank you Bu Lulu atas waktunya dan juga sharingnya yang sangat menginspiratif kita semua di sini. Oke. Semoga Bu Lulu selalu diberi kesehatan dan terus semangat dalam mendampingi peserta double track. Oh iya Bu Lulu, sebelumnya biar kita sama-sama lebih semangat lagi nih, gimana kalau kita yel-yel dulu nih Bu? Oke, ya. SMA double track, maju bersama, hebat semua, gemilang. Semoga pengalaman tadi memberikan inspirasi yang banyak untuk kita semua. Terima kasih, kita pamit undur diri. Sampai jumpa di obrolan seru lainnya. Sampai jumpa. Bye-bye.